Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zidan Ardana Satria Hadi, Muhammad Said Sidik, dan Sofia Nurjana. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sedikit materi mengenai macam-macam ahli waris dan bagian penerimaannya. Berikut penjelasannya. Pengertian ahli waris. Ahli waris adalah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Seseorang yang dimaksud mempunyai hubungan nasab atau pernah melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut syariat Islam atau berjasa memerdekakan hamba. Pembagian waris menurut ilmu faraid. Pertama, Anda harus tahu terlebih dahulu siapa saja penerima bagian pasti dan penerima bagian sisa. Berikut pembagiannya. Penerima bagian pasti atau sahib al-farad. Suami mendapatkan bagian pasti setengah dan atau seperempat. Istri bisa saja seperempat atau seperdelapan. Anak perempuan setengah atau 2/3. Cucu perempuan dan keturunan cucu laki-laki bisa setengah, 2/3 atau 1/6. Ayah 1/6, 1/6 plus sisa. Ibu 1/3, 1/6, 1/3 plus sisa. Kakek dari ayahnya ayah 1/6, 1/6 plus sisa. Nenek 1/6. Saudara perempuan sekandung setengah atau 2/3. Saudara perempuan seayah setengah, 2/3, 1/6. Saudara perempuan seibu 1/3, 1/6. Saudara laki-laki seibu 1/3, 1/6. Al-aswabah. Aswabah menurut istilah ilmu faraid adalah ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta peninggalan jika seseorang atau sekelompok ahli waris yang sama. Al-aswabah dibagi menjadi 3, yakni pertama, al-aswabah bi an-nafs, kedua, al-aswabah bi al-ghair, dan ketiga adalah aswabah ma al-ghair. Pembagian al-aswabah yang pertama yaitu al-aswabah bi an-nafs. Aswabah bi an-nafs yaitu ahli waris laki-laki yang berhubungan keturunan dengan mayat tidak melalui jalur perempuan. Secara berurutan dapat dilihat pada tabel yang tertera tersebut. Yang kedua yakni aswabah bil ghair. Sesuai dengan maknanya, aswabah berarti mendapat bagian sisa bil ghair dengan yang lain. Aswabil ghair adalah ahli waris perempuan yang mendapat bagian setengah jika seseorang dan mendapat 2/3 jika 2 orang atau lebih ketika bersama saudara laki-laki mereka. Anggotanya itu 1 anak perempuan syarat dengan jika dengan anak laki-laki, 2 cucu perempuan jika dengan cucu laki-laki, 3 saudara sekandung jika ada saudara laki-laki sekandung, 4 saudara perempuan seayah jika ada saudara laki-laki seayah. Yang ketiga adalah aswabah ma'al ghair. Aswabah yang berarti sekelompok orang yang mendapat bagian sisa ma'al ghair bersama dengan yang lain. Aswabah ma'al ghair adalah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah jika bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Anggotanya hanya ada 2, yaitu 1 saudara perempuan sekandung dan 2 saudara perempuan seayah. Syaratnya jika ada anak atau cucu perempuan. Dalam membagi harta peninggalan juga perlu diperhatikan beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, terdapat aturan yang mempunyai hubungan darah terdekat dapat menghalangi hubungan pertalian darah yang jauh. Sebagai contoh, seorang kakek tidak bisa mendapatkan warisan dari cucunya yang meninggal karena ayahnya masih hidup. Yang kedua, aturan tentang hubungan darah yang lebih kuat dapat menghalangi yang hubungan darah lebih lemah, seperti saudara sekandung akan mendapat warisan dan menghalangi saudara seayah karena hubungan darahnya lebih kuat saudara sekandung. Yang ketiga, penerima bagian pasti menerima bagian sesuai dengan bagian mereka. Dia bersama dengan ahli waris atau aswabah
ahli waris asobah maksudnya, maka penerima bagian pasti didahulukan, dan jika masih tersisa maka bagian tersebut diberikan kepada asobah. Yang keempat, jika terdapat seseorang atau sekelompok asobah bin nafas yang sama, maka seluruh harta peninggalan diberikan kepada seorang atau sekelompok mereka yang sama dan dibagi sesuai ketentuan. Maksudnya sesuai dengan urutan yang telah kelompok kami paparkan. Yang kelima, cara mewaris asobah bil ghair menggunakan teori adat ar-ru'us, yaitu penghitungan berdasarkan jumlah ahli waris. Perempuan dihitung 1 orang, sedangkan laki-laki dihitung 2 orang. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang keenam, cara mewaris asobah ma'al ghair. Ahli waris yang mendapat bagian sisa hanya saudara sekandung dan seayah, sedangkan anak perempuan dan cucu perempuan mengambil bagiannya sendiri, yaitu bagian pasti. Penjelasan bagian yang diterima dan kondisinya. Ahli waris sendiri terbagi menjadi 2, yakni ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Ahli waris nasabiyah yakni ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau kerabatan. Ahli waris sababiyah, mereka adalah ahli waris yang mendapat warisan karena disebabkan keadaan, baik itu karena akad pernikahan maupun berjasa memerdekakan budak. Dalam slide ini, kelompok kami akan menerangkan ahli waris nasabiyah. Yang pertama, anak perempuan. Anak perempuan adalah keturunan pertama dari pasangan suami istri atau keturunan dari seorang ibu. Bagian anak perempuan atas harta peninggalan orang tuanya, yakni pertama setengah jika sendirian dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Yang kedua, mendapat bagian 2/3 jika 2 orang atau lebih dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Bagian ketiga menjadi bagian asobah bil ghair jika bersamaan dengan anak laki-laki. Kemudian ahli waris yang kedua yang termasuk ahli waris nasabiyah adalah cucu perempuan. Cucu perempuan adalah keturunan kedua dari keturunan anak laki-laki, bukan cucu perempuan dari keturunan anak perempuan. Bagian-bagian cucu perempuan atas harta peninggalan kakek atau neneknya adalah: 1. Mendapat bagian setengah jika seorang dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki. 2. Mendapat bagian 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki. 3. Mendapat bagian 1/6 jika ada seorang anak perempuan dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki. Keempat, menjadi sekelompok asobah bil ghair atau mendapat bagian sisa jika bersama cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki, atau jika bersama dengan cicit laki-laki dan tidak memungkinkan mendapat bagian 1/6 dan tidak ada anak laki-laki. Yang kelima al-mahjubah, maksudnya terhalang. Keadaan ini akan diterima cucu perempuan jika ada anak laki-laki atau jika 2 anak perempuan dan tidak bersamaan cucu atau cicit laki-laki. Masih dalam ahli waris nasabiyah, yakni yang ketiga, yaitu ayah. Ayah adalah seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami ibunya mayat di waktu berada dalam kandungan. Bagian ayah atas harta peninggalan putra-putrinya adalah: 1. Mendapat bagian 1/6 jika mayat meninggalkan anak atau cucu laki-laki. 2. Mendapat bagian 1/6 dan sisa jika mayat meninggalkan anak atau cucu perempuan. 3. Menjadi anggota asobah bin nafas atau mendapat bagian sisa jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu. Yang keempat, yaitu ibu. Ibu adalah seorang perempuan yang melahirkan mayat. Ibu tersebut masih hidup pada waktu mayat meninggal. Bagian-bagian ibu atas harta peninggalan putra-putrinya adalah: 1. Mendapat bagian 1/3 apabila mayat tidak meninggalkan anak, cucu, dan 2 saudara atau lebih. Yang kedua, mendapat bagian 1/6 apabila mayat meninggalkan anak, cucu, atau 2 saudara atau lebih. Yang ketiga, mendapat bagian 1/3 dan sisa apabila mayat meninggalkan bapak dan salah satu suami atau istri, khusus dalam kasus ghorowain. Yang kelima yang termasuk bagian ahli waris nasabiyah ialah kakek. Dalam hal ini, kakek adalah
orang tua laki-laki dari ayah sampai ke atas, bukan orang tua laki-laki dari keturunan ibu. Bagian kakek atas harta peninggalan cucunya adalah mendapat bagian 1/6 itu jika mayat meninggalkan anak atau cucu laki-laki dan tidak ada ayah. Kedua, mendapat bagian 1/6 dan sisa jika mayat meninggalkan anak atau cucu perempuan dan tidak ada ayah. Yang ketiga, menjadi anggota asobah bin nafas atau mendapat bagian sisa jika mayat tidak meninggalkan anak atau cucu dan tidak ada ayah. Yang keempat, al-mahjub atau terhalang jika mayat meninggalkan ayah. Yang keenam yaitu nenek. Nenek dalam hal ini bermakna orang tua perempuan dari nasab bapak dan dari ibunya mayat. Bagian nenek atas harta peninggalan cucunya adalah 1/6 dengan kondisi jika mayat tidak meninggalkan ibu, seseorang atau lebih dengan syarat sederajat, dan nenek dekat dari nasab ayah bersamaan nenek jauh dari nasab ibu. Yang kedua, al-mahjubah atau terhalang jika mayat meninggalkan ibu. Nenek dekat dari nasab ayah hanya dapat menghalangi nenek jauh dari nasab ayah. Nenek yang dekat dari nasab ibu dapat menghalangi semua nenek yang jauh, baik dari nasab ibu maupun dari nasab ayah. 7. Saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung adalah saudara perempuan seayah dan seibu dengan mayat. Dia masih hidup di saat mayat meninggal. Saudara perempuan sekandung dapat menerima warisan dari saudara sekandungnya baik laki-laki maupun perempuan, yaitu mendapat bagian yang pertama setengah jika seorang tidak ada anak, cucu, ayah, dan saudara laki-laki sekandung. 2/3 jika 2 orang atau lebih tidak ada anak, cucu, ayah, dan saudara laki-laki sekandung. Yang ketiga, al-asobah bil ghair, sisa jika bersama saudara laki-laki sekandung dan tidak ada anak laki-laki dan ayah atau bersama kakek. Yang keempat, al-asobah ma'al ghair, jika ada anak atau cucu perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan ayah. Yang terakhir, al-mahjubah, jika ada anak atau cucu laki-laki atau ayah. Yang ke-8, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah adalah saudara perempuan seayah dengan mayat. Bagian saudara perempuan seayah atas harta peninggalan saudara seayah dan penjelasannya adalah: yang pertama, setengah jika seorang tidak ada anak, cucu, ayah, saudara kandung, dan saudara laki-laki seayah. Yang kedua, 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, ayah, saudara sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Yang ketiga, 1/6 jika bersama seorang saudara perempuan sekandung dan tidak ada anak, cucu, ayah, saudara sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Yang keempat, al-asobah bil al-ghair, jika bersama saudara laki-laki seayah tidak ada anak, cucu, ayah, dan saudara sekandung atau bersama kakek. Yang kelima, al-asobah ma'al ghair, jika ada anak atau cucu perempuan dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan saudara kandung. Yang keenam, al-mahjubah, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, atau ayah atau saudara laki-laki sekandung, atau ada 2 orang saudara perempuan sekandung jika tidak ada saudara laki-laki seayah. Yang ke-9, bagian saudara seibu. Saudara seibu adalah saudara seibu dengan mayat, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian saudara seibu atas harta peninggalan saudara seibu adalah: yang pertama yaitu 1/6 jika seorang dan tidak ada anak, cucu, ayah, dan kakek. Yang kedua, 1/3 jika 2 orang atau tidak ada anak, cucu, ayah, dan kakek. Yang ketiga, al-mahjub, jika mayat meninggalkan anak, cucu, ayah, atau kakek. Selanjutnya yaitu ahli waris sababiyah. Mereka adalah ahli waris yang mendapatkan warisan karena disebabkan keadaan, baik karena akad maupun berjasa memerdekakan budak. Di antaranya adalah yang pertama yaitu suami. Suami adalah laki-laki yang masih berstatus sebagai suami ketika istri meninggal dunia.
bukan suami yang telah mencerai dan sudah habis masa iddah. Menurut syariat Islam, bagian suami atas harta yang ditinggalkan oleh istrinya adalah yang pertama yaitu setengah jika mayat tidak meninggalkan anak cucu. Yang kedua yaitu seperempat jika mayat meninggalkan anak atau cucu. Yang kedua yaitu istri. Istri adalah perempuan yang masih berstatus sebagai istri ketika suaminya meninggal dunia, bukan istri yang telah dicerai dan sudah habis masa iddah, dan bukan pasangan suami istri yang tidak melakukan akad pernikahan yang sah menurut syariat Islam, dan bukan istri kelima. Untuk bagian istri atas peninggalan suaminya yaitu yang pertama seperempat jika mayat tidak meninggalkan anak cucu, dan yang kedua seperdelapan jika mayat meninggalkan anak dan cucu. Yang selanjutnya yaitu pembagian waris secara perdamaian. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 183 disebutkan bahwa pembagian waris dapat diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya. Pasal tersebut berbunyi, para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya. Cara damai tersebut sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rafiq, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan kepada kaum muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar bin Khattab pernah berkata, boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lebih tegas lagi, Umar memerintahkan, kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak. Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan dahulu. Setelah itu di antara mereka berdamai dan membagi harta waris tersebut berdasarkan kondisi dan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan hakim atas usul anggota keluarga. Bentuk-bentuk perdamaiannya itu memberikan bagian waris sesuai kedudukan dan kebutuhan menurut ukurannya, berbeda dengan haknya. Nilai bisa berbeda tapi antara ahli waris saling setuju. Yang B yaitu membagi berdasarkan persetujuan bersama dengan kemungkinan bagiannya berbeda dengan formula 2:1. Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya pembagian perdamaian, antara lain yang pertama yaitu apabila terdapat kesenjangan ekonomi di antara ahli waris. Dengan relanya ahli waris yang berkecukupan akan mengambil lebih sedikit dari bagiannya atau tidak mengambil sama sekali. Bisa juga apabila salah satu ahli waris telah menjaga dan merawat pewaris semasa hidupnya, sehingga para ahli waris merasa ahli waris tersebut berhak mendapatkan lebih dari bagian sesungguhnya. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembagian waris secara perdamaian yaitu yang pertama kecakapan bertindak secara hukum, yang kedua baligh, dan yang ketiga harus ada kemampuan mengendalikan harta. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.